Okay. Good morning, student. How are you today? Hello, Yeah. Before we begin the lesson, let's. Anybody absent today? Ada yang nggak hadir hari ini? Oh, good, very good ya, hadir semua. Oke, siswa-siswaku yang saya banggakan ya, hari ini kita ketemu lagi. Astri, lead your friend to pray. ya Pak. In the name of Allah, most gracious, most merciful, the alone we worship, the alone we asking for help. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Oke, let's start the lesson. Sebelum kita mulai, saya punya beberapa pertanyaan. I have this question. Please answer this question ya. Yang pertama, tolong jawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, do you know abortion? Yang kedua, safe or not? Tiga, elaborate your answer. Cara menjawab pertanyaan ini saya bantu. Caranya seperti apa? Yang pertama, ya, kamu bilang gini, abortion aman atau tidak? Ya, choose one as your opinion. Sertakan alasan-alasan kamu, argumen. First, second, yang pertama, ya, bla 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 bla. Finally itu kesimpulannya. Jadi kamu menyimpulkan atas argumen kamu yang sudah kamu ungkapkan di depan sebelumnya mengenai aborsi. Can you answer my question? Azahra, mana Azahra? Ada? Ada Pak. Bisa menjawab pertanyaannya? Bisa. Abortion is not safe, sir. I don't agree. You don't agree? Indeed. Can you repeat? Bisa diulangi lagi jawabannya. Suaranya agak terputus. Yes. Abortion is not safe, sir. I Oke. don't agree. Oke. The woman did. Oh, and then that's it. Oke, nice ya. Jadi saya simpulkan tadi Mbak Azahra itu tadi menyampaikan bahwa dia tidak setuju dengan aborsi. Kenapa? Ya, yang pertama tadi dia bilang kalau tidak salah banyak menyebabkan kematian bagi para wanita. Yang kedua, ya, terkait dengan kesehatan si ibu itu, ya. Jadi Mbak Azahra berpendapat demikian. Nah, jadi ya, di sini sebetulnya saya mengarahkan kalian, ya, I'm pointed you, ya, to learn this topic, untuk belajar tentang topik ini. Apa itu analytical exposition, ya. Nah, apa itu analytical exposition, ya? Nah, ini dia. Kita mulai dari definisi. Apa itu analytical exposition? Nah, analytical exposition adalah is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listener or the reader that is something is the case. Gini, dalam bahasa yang lebih simpel kita bilang, analytical exposition adalah sebuah teks ya yang kita gunakan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu ya manut, ikut terhadap pendapat kita. Nah, makanya tadi saya bilang, Mbak Azahra tadi bilang gini, aborsi saya nggak setuju. Ya, kenapa? Yang pertama ini, yang kedua inilah. Jadi orang yang mendengar pendapatnya Mbak Azahra itu, dia akan mengikuti apa pendapat Azahra, meyakinkan orang lain. Contoh lain, orasi nanti yang akan kita lakukan, orasi ketua OSIS, itu juga salah satu bentuk text analytical exposition. Ya, kamu meyakinkan teman-teman kamu agar memilih kamu sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi seperti itu. Ya, itu analytical exposition. Sebelum kita melanjutkan, ya, saya punya video untuk ditonton. Ini linknya, ya. Saya putarkan videonya. Ya, sudah tadi nonton videonya. Setelah kamu nonton video di sini, after you watch the video, what can you infer? Apa yang bisa kamu simpulkan dari video itu? Anybody can answer my question? Oke, Alvin. Oke, go ahead, silahkan. Exposition Pak tentang bahaya sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Antara lain bisa membuat lupa waktu. Oke, good. Thank you, Mas Alvin. Ya, very nice. Ya, jadi itu video ya meyakinkan para penontonnya
ya tentang bahaya sosial media, termasuk di dalamnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya terkait dengan sosial media, about social media like this. Nah, bahayanya apa? First, yang pertama, orang yang memainkan sosial media ya itu cenderung lupa waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, misalkan saya punya pendapat seperti ini. Orang kalau bermain sosial media akan menghabiskan banyak kuota untuk sesuatu yang kurang berguna, ya. Antara lain seperti itu. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sosial media itu banyak ketidakbagusannya untuk siswa. Jadi seperti itu ya. Itu yang disebut dengan analytical exposition. We persuade, convince ya. Persuade itu membujuk, convince, meyakinkan para pembacanya atau pendengarnya agar mengikuti pendapat mereka. Oke, let's go to the next page ya. Nah, generic structure of analytical exposition. Thesis introduce the topic and shows the speaker writer's position. Outline of the argument are presented. Maksudnya apa? Ini pokok bahasan utamanya yang mau dibahas itu dalam teks ada di bagian tesis. Seperti itu, di bagian paragraf pertama, kerangkanya. Setelah itu muncul di bagian paragraf kedua. Apa itu? Argumen ya, argumen. Nah, argumen itu tidak selalu satu paragraf tok ya. Bisa 2, bisa 3 paragraf. Jadi paragraf pertama tesis, paragraf kedua itu adalah argumen. Argumen atau pendapat ya. It consists the point and elaboration point, states the main argument elaboration, develop and supports its point of argument. Nah, masuk ke bagian yang terakhir, ada conclusion, paragraf terakhir. Conclusion adalah reiteration or restatement, restate speakers or writer's position. Maksudnya adalah menegaskan kembali, menyimpulkan bahwa misalkan sosial media itu memang berbahaya bagi siswa. It's very dangerous for students like that. Berikutnya itu ada language feature. Language feature itu apa? Unsur bahasa yang menyusun. Nah, misal maksudnya gini, Mbak. Dalam satu teks analytical exposition itu yang meyakinkan pembaca atau pendengarnya, itu cara menyusunnya bagaimana. Kalau tadi generic structure adalah kerangka ya, paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa, paragraf ketiga isinya apa, itu kerangka. Lah kalau language feature ini bagaimana cara kamu membuat kalimat per kalimatnya. Nah, let me take this one. Misalkan saya ambil di sini salah satunya, using simple present. Nomor 6, poin nomor 6, itu bertuliskan using simple present. Berarti nanti cara membuatnya, kamu menggunakan tenses yang disebut simple present. Ya. Nah, using passive voice, berarti nanti kamu cara membuatnya ya bisa menggunakan passive voice. Ya. Jadi, 10 language feature ini adalah aturan main cara membuat kalimat per kalimatnya. Jadi bisa kita simpulkan ya, jadi pembelajaran tadi itu adalah mengenai analytical exposition, bagaimana kita meyakinkan orang lain. Berikutnya, nah saya punya teks di sini, salah satu teks ya. Saya masuk ke teks ini, saya punya teks. Nah, analyze the text ya. Kamu disuruh menganalisis teksnya. Oke. Maksudnya menganalisis teksnya itu seperti apa ya? Opening in this modern era, first English opens new career opportunities. Oke, itu argumen pertama. Argumen keduanya? Second, English test can get you into school. Sulehan Nurul Fauzia. Oke, nice, good, thank you ya. Jawabannya untuk tesnya ya, evaluasinya, silakan kamu login
ke link ini. Oke, students, ya, this is the end of the lesson, ya. Thank you very much for your attention. See you. See you too, sir.